Bab 511, Gila, 1. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Iklan, perasaan pertama Xiao Yu saat melihat Pit adalah gugup. Bukan karena dia takut pada Pit, tetapi dia takut Yaking, Shao Jie, Del, dibunuh oleh Pit, yang benar-benar tak tertahankan baginya. Anda harus tahu bahwa dengan pertumbuhan pesat Tuan Muda di pihaknya, pembunuhan Tuan Muda di Wuhan dan Zheng Xiao secara bertahap mulai mengambil keuntungan. Jika mereka dipenggal di sini, itu pasti beban yang tidak dapat dia tanggung. Selain itu, poin lainnya adalah dia telah bertarung dengan sengit, menggunakan 3 mantra utama seperti Frozen Flame Kill, Absolute Magic, The 18 Battle Dragon Convergence, dan Eternal Rebellion, keterampilan bertarung, konsumsi besar. Jika dia berada di puncak, dia pasti bisa bersaing dengan Pit dengan Battle Dragon Break. Pit lah yang datang ketika dia menghabiskan begitu banyak sehingga dia tidak dapat mencapai kekuatan penuhnya. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yu berada di saat yang paling kritis. Cepat, kata Xiao Yu dengan suara yang dalam. Tidak, Yaking dengan tegas menentangnya, dan dengan tegas menentangnya. Xiao Yu mengangkat tangannya dan memukulnya dengan lembut di punggung Yaking. Yaking tiba-tiba pingsan. Dia menyerahkan Yaking kepada Xing Luyun, pergi. Xie Xiong, Xing Luyun, Wang Lingfeng dan yang lainnya bermaksud berbicara. Melirik mereka dengan dingin, Xiao Yu berkata, kalian tetap di sini, itu hanya bisa menjadi bebanku, belum siap untuk pergi, Shao Jie, bawa mereka pergi. Meskipun kata-kata ini dingin, mereka semua tahu bahwa tinggal di sini memang merupakan beban. Hanya saja dia menyerahkan Xiao Yu dan tidak bisa hidup dengan hati nuraninya. Pergi. Ketika Shao Jie adalah kota perang besi, komandan dari sisi kota suci secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Begitu dia kejam, dia memimpin semua orang dan berbalik. Meskipun sekelompok orang tidak berani, mereka tidak berdaya. Kalian semua tinggalkan aku. Pat melihat semua mayat di tanah, terutama Tuan Muda dari keluarga Silo. Seni tanah. Xiao Yu mengizinkannya menyerang Shao Jie dan yang lainnya, dan dia menghentakkan kaki dan menghilang tanpa jejak. Tindakannya segera membuat Pate menyatu. Dia telah merasakan kepahitan seni tanah ini. Di depan keponakannya sendiri, Xiao Yu menerima tamparan di wajahnya, yang merupakan rasa malu terbesar dalam hidupnya, dan bahkan rasa malu yang menyiksa yang dia siksa. Sekarang Xiao Yu melemparkan lagi, dia segera menjadi berhati-hati. Itu tidak boleh diulang. Dengan telinganya terangkat, Pat mendengarkan dengan saksama, matanya bersinar terang, mencari jejak Xiao Yu. Adapun Shao Jie dan yang lainnya, tidak ada waktu untuk mengatur. Shao Jie dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk mengungsi dengan cepat. Mereka juga master yang bisa terbang bebas. Kecepatan penarikan secara alami akan cepat, dan tidak akan ada jejak. Ketika mereka menghilang, sosok Xiao Yu juga muncul di dinding sekitar 30 meter dari Pat. Hal-hal lama, aku di sini. Xiao Yu memegang sebotol mimeng di tangannya dan minum hampir setengahnya dalam satu napas. Manfaat terbesar dari mimeng adalah memulihkan energi konsumsi. Selama Xiao Yu pulih sepenuhnya, ia harus bertarung melawan Pat. Bibrida, mata tua Pit memancarkan kebencian, dan momentum Master Uranus tiba-tiba meledak. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah batu biru dalam radius 10 meter semuanya meledak. Kekuatan kekerasan terungkap darinya. Aku berkata, aku ingin kamu merasakan siksaan itu, kata Pit, aku ingin kamu mati lebih baik daripada hidup. Dia melangkah keluar beberapa saat. Jarak lebih dari 30 meter. Pat muncul di atas Xiao Yu. Oh, Xiao Yu membanting botol minuman ke wajah Pat dengan keras, dan dia mengerahkan keterampilan bertarung seperti tubuhnya dengan kecepatan penuh untuk memaksimalkan kecepatannya. Jika Anda membandingkan kecepatan dengan Luo Yugang, Xiao Yu mengalahkan Luo Yugang hanya dengan 80% dari kekuatannya, dan sekarang dia memiliki 12% dari kecepatan tingkat super. Jika seseorang melakukan streamer, itu terpancar ke kejauhan. Terputus. Pate tidak perlu menembak sama sekali. Rohnya yang kuat memecahkan botol dan dia juga mengembangkan kecepatan. Meskipun dia tidak pandai dalam hal kecepatan, bagaimanapun juga, dia adalah Master Raja Surgawi. Jika dia berlari ke segala arah, kecepatannya bahkan yang paling suci. Master penguasaan level keterampilan angin dan tubuh tidak secepat dia. Ini adalah kekuatan. Keduanya menghilang dalam sekejap mata dan menghilang di dekat istana Pangeran ke-10.
Mereka yang mundur Shao Jie dan yang lainnya terbang dari kegelapan saat ini dan menyaksikan dari kejauhan. Shao Jie bahkan memerintahkan Deler untuk segera menunggangi Snow Dragon Leopard untuk memberitahu Hoshino, Wang Lingfeng dan yang lainnya apakah mereka dapat mengirim dukungan dari para master tingkat Tianwang. Pada saat yang sama, saya juga bertanya mengapa ada master dari keluarga Silo yang keluar dari serangan mereka. Xiao Yu mendorong kecepatan hingga batasnya, tetapi tidak dapat melepaskan Pat. Sebaliknya, itu akan tetap menghabiskan semangat juangnya, yang bertentangan dengannya dan sangat tidak menguntungkan baginya untuk melanjutkan pertempuran dan bertarung melawan Pat. Harus dipulihkan, tidak mungkin untuk melarikan diri. Pertarungan antara keduanya telah habis. Xiao Yu pasti mengerikan untuk mati. Dia begitu penuh semangat juang di tingkat bawahan Raja Surgawi. Dia tidak bisa bersaing. Dia melarikan diri dengan cepat dan melirik Menara Pengamatan Bintang. Menara Pengamatan Bintang, bangunan tertinggi di ibu kota Kaisar Sila, juga dapat dikatakan sebagai salah satu bangunan tertinggi di seluruh benua. Itu adalah tempat di mana ahli astrologi Kekaisaran Sila mengamati astrologi dan mengukur pergerakan nasional, jadi itu adalah tempat yang paling dekat dengan langit. Itu berdiri di ibu kota Kaisar Sila, seperti pedang tajam yang menancap di langit. Xiao Yu menyerbu ke Menara Pengamatan Bintang seperti kilat. Menara Pengamatan Bintang ini memiliki lebih dari 100 kaki, yang merupakan tempat yang paling indah untuk bersembunyi. Begitu Xiao Yu memasukinya, dia segera memverifikasi teknik tanah. Akibatnya, dinding Menara Pengamatan Bintang tidak dapat dilewati, sementara tanahnya bagus. Dengan cara ini, dia harus menghindari Pit dan berpacu dengan waktu untuk memulihkan semangat juangnya, yang akan sangat bermanfaat. Bum bum bum. Melihat Xiao Yu bersembunyi di Menara Pengamatan Bintang, Pat secara alami mengetahui pikirannya, dan melesat keluar secara berurutan, dan pukulannya mengandung kekuatan penghancur untuk menghancurkan masa lalu. Lantai 56 Menara Pengamat Bintang hampir terganggu olehnya. Untungnya, Menara Pengamat Bintang adalah bangunan yang paling kokoh. Bahkan gempa bumi tidak dapat mengguncang sedikitpun. Bagaimanapun, itu melambangkan gerakan nasional Kekaisaran Sila. Sama sekali tidak mungkin untuk mengambil jalan pintas. Meski begitu, Menara Pengamat Bintang bergetar hebat. Xiao Yu buru-buru melakukan teknik tanah, tetapi langsung terguncang. Dia hampir muntah darah, dan dadanya sakit untuk sementara waktu. Anda harus tahu bahwa ini adalah 3 hari pembaptisannya di Danau Tianjian, dan kebugaran fisiknya telah meningkat pesat. Terluka, dia buru-buru mengeluarkan anggur mimpi dan menuangkannya dengan cepat. Sebotol fantasi memulihkan hampir 70% dari semangat juangnya yang terbuang. Pisau terbang tak terbatas. Xiao Yu menjabat tangannya dan meninju botol anggur itu lagi, tetapi kali ini dia menanamkan cukup banyak kekuatan dan menggunakan metode pisau terbang tersembunyi dari senjata tersembunyi untuk bergerak. Patah. Botol itu pecah menjadi lebih dari 10 bagian. Setiap bagian berisi sejumlah semangat juang, mengeluarkan suara siulan tajam, berputar ke atas dan ke bawah, berputar dari segala arah, dan membunuh Pat. Oh, Pat melambaikan tangan dan meninju, dan ledakan meledak, dan pecahan-pecahan itu meledak. Bahkan jika dia memiliki pisau terbang tak terbatas, itu tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Ini adalah kekuatan. Xiao Yu mendesah, teknik itu tidak berguna di depan kekuatan absolut, dan dia menghentakkan kaki lagi dan menghilang ke pandangan Pit. Bergerak maju dengan kecepatan penuh, Pat muncul di lantai itu. Dia segera memeriksa, dan segera menemukan bahwa Xiao Yu muncul di lantai 3 di atasnya dan terbang menuju ujung tertinggi Menara Pengamatan Bintang dengan kecepatan penuh. Yah, Pat melemparkan tinjunya ke udara, meninju melalui 3 lantai, dan mengubah dirinya menjadi Streamer, bergegas menuruni lubang yang tertusuk mengandalkan teknik tanah. Xiao Yu terbang ke lantai dan langsung menembusnya. Melintasi lantai itu mudah sekali. Dia tidak perlu mengerahkan tenaga apapun, dan kecepatannya tidak berkurang. Sebaliknya, dia seperti cahaya dan listrik, dan gempa bumi. Konversi bebas dari 2 teknik bertarung itu semakin cepat dan cepat. Pat tidak melakukannya. Dia harus meninju lantai dari waktu ke waktu untuk dapat bergegas ke atas. Akibatnya, kecepatannya relatif lebih lambat, dan kecepatan mengejar Xiao Yu lebih lambat. Dia dapat terbang keluar dari gedung pengamatan bintang. Teknik bergerak tanah selalu membuatnya menghilang dari waktu ke waktu, membuatnya tidak dapat memahami kemana Xiao Yu pergi, tetapi khawatir dia akan melarikan diri karenanya. Salah satu dari mereka tidak melambat,
dan yang lainnya melambat. Meskipun jarak mereka tidak melebar, mereka tidak pernah lebih dekat, sementara Xiao Yu terus-menerus dipenuhi dengan anggur mimpi, dan kekuatan yang hilang dengan cepat dipulihkan. Setelah beberapa saat, Xiao Yu muncul di puncak menara pengamatan bintang. Dendamnya juga pulih hingga lebih dari 90%. Xiao Yu mengeluarkan botol ke-6 anggur impian, dan dia mengisinya dengan sepertiga lehernya. Dendam itu juga mengalir dengan cepat. Hampir 10%, sepenuhnya pulih. Oh, lantai terakhir ini juga ditembus oleh Pete. Dia melesat dari bawah dan muncul di puncak menara pengamatan bintang, dan dengan mereka muncul di atas menara pengamatan bintang, lampu-lampu di atas menara pengamatan bintang yang tiba-tiba semuanya terang. Sebagai bangunan tertinggi, menara pengamatan bintang berdiri sebagai ibu kota Kaisar Sila. Itu menjadi terang dan segera menarik perhatian semua orang. Ternyata ada mantra di menara pengamatan bintang. Ketika seseorang datang ke tingkat tertinggi, itu secara otomatis menjadi terang, dan cahayanya menyebarkan seluruh Kaisar Sila. Itu berarti bahwa para ahli astrologi akan mengamati langit dan mengukur pertandingan nasional. Dalam acara tersebut, seluruh Kaisar Sila akan mendidih. Kali ini menjadi terang lagi, tetapi karena kemunculan Xiao Yu dan Pat. Tetapi tidak ada yang tahu itu karena mereka. Kaisar Sila di bawah malam hampir membuat sensasi, dan semua orang meninggalkan rumah mereka dan pergi keluar. Mereka semua melihat ke titik tertinggi menara pengamat bintang. Terlepas dari jarak, dengan karakteristik mantra pada menara pengamat bintang, semua orang dapat melihat bahwa ada dua sosok yang berdiri di atas satu sama lain, saling berhadapan. Zheng Hanzu, kau membuat hantu. Hoshino, sekitar 500 meter dari menara pengamat bintang, menatap dengan muram ke arah Zheng Hanzu, master kelas Raja Surgawi dari keluarga Zheng. Dengan senyum tipis, Zheng Hanzu berkata, saya setuju saja dengan permintaan Anda dan menahan Wu Doukun. Saya melakukannya. Anda juga mengambil kesempatan ini untuk membunuh 4 master surgawi di sekitar Wu Doukun. Anda seharusnya puas, tetapi Anda datang untuk menahan saya lagi dan membiarkan Pat melarikan diri. Hoshino mengepalkan tinjunya, niat membunuh muncul. Ya, Zheng Hanzu tidak menyangkal, siapa yang meminta Wu Doukun untuk memberi saya sesuatu yang tidak dapat saya tolak. Tentu saja, saya harus berkomunikasi dengan Anda sesuai kebutuhan. Adapun Pete, itu hanya tidak kompeten. Siapa yang tidak membiarkan Anda membunuhnya? Sebaliknya, beri dia kesempatan untuk membunuh Xiao Yu, dan Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas kesalahan itu. Hoshino bersenandung dingin, apakah Anda pikir Anda pintar? Zheng Hanzu tertawa, setidaknya saya tidak akan kehilangan apapun. Lalu saya bertanya kepada Anda menahan saya, Wu Doukun tidak membunuh Xiao Yu, saya bertanya kepada Anda, kemana dia pergi? Tidakkah kau pikir dia akan pergi ke Zheng Batian untuk berkomunikasi? Hoshino menggoda, kurasa Zheng Ba sekarang bahkan jika langit tidak mati, akan ada banyak master tingkat raja yang kau bawa. Ini membuat Zheng Hanzu menghadapi sambaran petir, wajahnya berubah drastis, dan dia berbalik ke arah rumah Ratu ke-15 Kekara, dan tampaknya dia juga menyadari ide Wu Doukun. Ketiga pihak ini kusut, saling menghitung, semua orang ingin mengambil kesempatan untuk saling membunuh. Ketika Hoshino hendak bergegas ke menara pengamatan bintang, sesosok melintas di depannya, dan sesosok muncul di udara, dan popularitasnya setinggi Hoshino. Siapa kau? Hoshino tenggelam. Keluarga Sloh, Lokenatas. Pria itu berkata dengan ringan. Wajah Hoshino merosot, keluarga Silo sebenarnya memiliki orang kuat di pangkat Raja Surga. Para Loknatas yang memproklamirkan diri tertawa, keluarga Silo tidak kalah dari keluarga Tianluo Qin. Bahkan keluarga Qin Tianluo-nya dapat memiliki 10 master tingkat raja. Keluarga Siloku memiliki raja yang unggul. Itu bukan hal yang langka. Jika aku tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Zheng Batian, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh 4 master surgawi kita. Hati Hoshino benar-benar tenggelam, karena pihak lain masih memiliki master raja surgawi, apakah hanya Pate yang dapat menghadapi Xiao Yu? Siapa yang berani menyimpulkan bahwa hari ini tampaknya ditakdirkan menjadi malam yang gila? He Hoshino dapat mengambil kesempatan untuk membunuh 4 master Wuhan, dan Wuhan dapat secara diam-diam membunuh master Zheng Xiao. Lalu, apakah Zheng Hanzu yang berpartisipasi di dalamnya juga menyerang sisi kota suci? Mengapa master yang dipimpin oleh Wang Lingfeng yang bertanggung jawab atas operasi rahasia belum muncul,
bahkan jika dia diblokir dan tidak dapat memblokir Pat, lalu mengapa Wang Lingfeng dan yang lainnya tidak? Berapa banyak orang yang akan terbunuh malam ini? Hoshino merasa sangat berat, dan dia juga tahu bahwa nama Loknatas bukan untuk mengalahkannya, tetapi untuk menjeratnya, jadi dia tidak bisa menyingkirkannya. Anda hanya bisa menonton di sini dan menjadi penonton. Dia hanya bisa berharap Xiao Yu dapat mengerahkan kekuatan, mematahkan naga, dan dapat mengalahkan Pat, karena tidak ada yang bisa membantunya. Gum, gum, gum. Xiao Yu meminum botol ke-6 anggur mimpi dalam satu tarikan napas, dan semangat juang yang dikonsumsi sepenuhnya dipulihkan. Di bawah tekanan Pit, dia juga mencapai kondisi tertinggi. Bajingan kecil, aku ingin kau mati di tanganku di bawah perhatian besar ini. Petnin tertawa, aku ingin. Kota sucimu hancur di tangan hewan peliharaanku, dan hewan peliharaanku akan selamanya tercatat dalam sejarah, dinyanyikan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan ini. Xiao Yu tertawa. Dengan kekuatan yang dipulihkan, Xiao Yu ingin mencoba untuk melihat apa kekuatan Battle Dragon Breax. Butuh waktu lebih dari sebulan baginya untuk menyadari kekuatan keterampilan bertarung duniawi melalui dua pencerahan yang sulit ditemui dalam hidupnya. Aku tidak tahu apakah aku sudah mati. Pat melayang perlahan, geser, dengan kakinya sekitar 1 meter dari tanah. Selusin lampu terang tiba-tiba menyala di belakangnya, memancarkan selusin sinar cahaya langsung ke langit malam, dan sosoknya terpantul di langit malam, membuat seluruh orang baru di Luodidu dapat melihat dengan jelas. Cahaya yang cemerlang ditaburkan, dia surgawi. Di bawah tekanan napet dari guru surgawi, darah Xiao Yu mendidih, dan semangat juangnya meletus seolah-olah dia dinyalakan oleh bubuk mesiu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku Xiao Yu akan mabuk untuk melawan raja. Perlahan-lahan mengeluarkan kotak tinju overload dari cincin luar angkasa. Xiao Yu meletakkannya di tangannya dan menggerakkannya. Rasanya sangat nyaman. Dia juga merasakan peperangan mengerikan yang tak tertandingi di dalam hatinya, dan kepercayaan diri yang begitu menggerahkan. Mengirimnya keluar, mengapa kepercayaan diri yang kuat ini muncul? Bahkan Xiao Yu tidak begitu yakin. Meskipun pertempuran naga diverifikasi oleh Hoshino, dia tahu bahwa kekuatan penghancurnya cukup mengerikan, tetapi itu bukanlah pertempuran hidup dan mati. Anda harus tahu bahwa pertempuran hidup mati akan seringkali mengerahkan kekuatan tempur yang lebih menakjubkan. Menurut kualifikasi Pit, dia mungkin tidak memiliki harapan untuk menginjakkan kaki di alam tingkat menengah utopia, tetapi jika pertarungan hidup dan mati, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia dapat menerobos lagi. Dan dalam pertempuran hidup dan mati, kekuatan ledakan seseorang benar-benar tak terbayangkan. Jadi Xiao Yu dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki jaminan sama sekali. Pada saat ini, dia merasa memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi, sangat kuat, darahnya mendidih, hatinya bergetar, itu adalah keinginan untuk bertempur, keinginan untuk hidup dan mati. Momentum Zhan Aoyu tiba-tiba meledak ke udara, keinginan untuk berperang dan percaya diri berkumpul di satu tempat, membubung ke langit, dan menyebar dari puncak ibu kota Kaisar Sila. Raungan, Xiao Yu juga tidak bisa menahan gejolak di hatinya, dan mengeluarkan lolongan panjang. Lolongan itu menembus langit dan membuka ribuan angin dan awan, seolah-olah memberitahu semua makhluk di antara surga dan bumi bahwa dia adalah makhluk tertinggi, dan dia adalah dewa yang mengendalikan semua kehidupan. Momentum yang luar biasa seperti itu membuat tubuhnya tampak seperti puluhan juta watt cahaya listrik, dan mengeluarkan miliaran cahaya kabur, membuat banyak orang menghadirkan sosoknya di mata, bahkan jika mereka dipisahkan oleh puluhan mil, mereka dapat melihat dengan jelas. Jelas, itu adalah rasa semangat juang Xiao Yu yang sangat kuat. Aku ingin Raja Mabuk. Mata Xiao Yu berbinar, dan tampak seperti campuran cahaya listrik, dan suaranya begitu kuat sehingga Ruoshi menembus emas ke telinga semua orang. Dia mengepalkan tangan dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Melangkah maju, dia melangkah ke udara, dan momentum yang melonjak itu bahkan lebih kuat. Di belakangnya, gunung yang turun salju yang muncul di ribuan mil muncul, mekar dengan cahaya putih, dan puncaknya langsung ke langit. Seolah-olah akan menembus langit malam, dari kejauhan, ia telah jatuh ke langit. Raungan, seekor naga bergumam ribuan meter. Di puncak Gunung Sueluo itu, bayangan naga berangsur-angsur mengeras. Bayangan itu berdiri di puncak Gunung Sueluo dan menatap langit berbintang. Bayangan itu memperlihatkan peperangan yang menjulang tinggi yang tak seorang pun dapat menandinginya.
Ini adalah petarung naga, naga perang. Beberapa lampu menyala dari belakang Xiaoyu. Cahaya itu memantulkan Xiaoyu di langit malam. Tingginya puluhan meter dan berdiri di seberang sosok Pat. Setiap gerakan keduanya terlihat jelas. Baru saja, dia penuh dengan kesenangan, dan Pat, seekor kucing yang bermain dengan mentalitas tikus, bangkit bersama tubuh Xiaoyu, dan itu hampir membuatnya merasa gemetar. Wajah Pat juga berubah, dan dia tidak lagi sesuka hati. Menjadi bermartabat, sangat berat. Dia merasakan niat membunuh dari Xiaoyu. Mentalitas harus membunuhnya, dan perasaan percaya diri yang mutlak, niat membunuh ini telah menguncinya dengan kuat, menyebabkannya memiliki rasa dekadensi yang tidak dapat disingkirkan. Pat merasakan rambutnya berdiri. Dia menatap Xiaoyu dengan kaget, dan pikirannya bergetar dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Tanpa momen itu, Pat merasa begitu dekat dengan kematian. Xiaoyu pasti memiliki kemungkinan untuk membunuhnya. Ini adalah perasaan Pat. Dia tidak berani memiliki sedikit pun kesombongan, menatap Xiaoyu dengan cara yang serius. Kelak, pedang panjang yang tajam muncul di tangan Pit. Di hadapan Xiaoyu, dia memilih untuk membuat pedang. Kali ini, semua orang terkejut. Adegan ini jatuh di hati semua orang, dan semuanya menyebabkan lautan yang kasar. Pedang bergetar, dan rambut putih panjang Pit berkibar liar. Semangat juangnya mengalir ke pedang, dan sebuah pedang melesat sepanjang 3 meter. Pat perlahan mengangkat pedangnya. Langit berbintang bergetar di atas kepalanya, seolah-olah akan menghancurkan dunia, dan Pat didesak oleh kekuatan yang tak ada habisnya, pedangnya dan ketinggian cahaya. Menghancurkan langit yin dan yang. Mengantuk. Dewa. Pat menunjukkan keterampilan bertarungnya yang terkuat dan paling menakutkan. Satu pedang memotong hidup dan mati yin dan yang, satu pedang menutup kekuatan langit, dan menjebak denyut bumi. Itu sudah cukup untuk membunuh para dewa. Keterampilan bertarung tabu. Keterampilan bertarung tabu yang dipamerkan oleh para master kelas Raja Surgawi dapat mengguncang langit dan bumi, membunuh para dewa dan iblis, yang dapat menghentikan mereka, dan pedang itu bergoyang, seolah-olah bintang-bintang dan sungai-sungai terbalik, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ketika itu dapat digambarkan sebagai nirwana pamungkas. Pertempuran, naga, hancur. Xiaoyu juga membombardir keterampilan bertarung terkuat di dunia dengan memahami dunia, mencerahkan hidup dan mati, melihat gunung salju, melintasi waktu dan ruang, dan mengintegrasikan master pertarungan Master Ye Chao Feng dengan generasi dewa lukis. Pada saat itu, semua orang melihat gunung Sueluo imajiner dan gunung Sueluo yang muncul dari Xiaoyu. Naga tertinggi dan naga yang suka berperang bersatu menjadi kekuatan tak berujung di tangan kanan Xiaoyu. Pedang kanan yang menghancurkan dunia menerobos ke masa lalu. Waktu tampaknya berhenti pada saat ini. Segala sesuatu di luar telah kehilangan suaranya. Langit dan bumi kehilangan suara. Roh setiap orang tampaknya tertarik ke masa lalu, dan mereka tidak dapat menyaksikan pertarungan terakhir dari kekuatan duniawi sendirian, dan hati mereka tertahan. Pedang yang bertarung, semuanya menyatu. Itu hanya tabrakan yang tenang, dan ketika orang-orang aneh, sedikit kecemerlangan tiba-tiba meledak dari tempat mereka bertarung. Cahaya terang menutupi matahari dan bulan, dan itu langsung menerangi langit di sekitar menara pengamatan bintang seperti siang hari. Tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Kakak, detak jantung terdengar. Detak jantung semua orang bergetar seolah-olah disertai oleh suara itu, mencapai kesatuan yang mencengangkan, membayangi denyut bumi. Kakak, po. Suara keras itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Ketika orang-orang melihat dengan putus asa, mereka hanya melihat bahwa dalam kecemerlangan yang mulia, pedang tajam yang memotong yin dan yang dan memotong hidup dan mati pecah berkeping-keping dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan tinju itu melewati penghalang pedang tajam itu, dan pemboman berat di atas dada Pit, sekuat Pit juga menjerit dan terbang keluar. Apa? Teriakan Pat menjerit di langit. Tubuhnya terbang lebih dari 100 meter, dan meledak dengan ledakan ketinggian tinggi, mengubahnya menjadi daging cincang, dan dia tidak bisa lagi bertahan hidup. Xiaoyu berdiri di atas menara pengamatan bintang, diselimuti cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan sosoknya tercermin di langit malam, yang bahkan lebih luar biasa. Bunuh, dia harus menggunakan keterampilan bertarung tabu, itu harus menghabiskan banyak, ambil kesempatan untuk membunuhnya. Geraman kelelahan Zheng Batian datang dari tidak jauh dari menara pengamatan bintang.
Tetapi saya melihat puluhan master bergegas keluar dari dalam menara pengamatan bintang atau di luar menara pengamatan bintang, dan targetnya menunjuk langsung ke Xiaoyu, yang menghabiskan banyak uang. Mereka harus mengambil kesempatan untuk membunuh Xiaoyu. Melihat sekeliling orang-orang ini, Xiaoyu dapat membedakan mereka. Mereka semua adalah orang-orang muda yang luar biasa. Di antara mereka, ada lebih dari selusin master yang berusia 40-50 tahun. Adapun master tingkat raja, entah bagaimana mereka tidak muncul. Dia tidak tahu, sekarang ketiga kota, Shengcheng, Wuhan, dan Zhengxiao, saling menyerang dengan kerugian besar. Sekarang mereka terjerat satu sama lain, dan mereka tidak punya waktu untuk berpisah. Bahkan jika para master ini dapat bertahan hidup, itu masih belum diketahui. Bagaimana mereka bisa berpisah? Untuk melawannya, Pit sengaja dilepaskan oleh Zheng Hanzu. Menatap dingin para master di bawah, Xiaoyu perlahan menarik keluar Lei Ling Xuanbing. Keluarlah, Zijinsun Wanglong. Xiaoyu mengganti tangannya, dan Lei Ling Xuanbing berubah menjadi keberadaan seperti bola lampu listrik, tiba-tiba meledak, dan tiba-tiba berubah menjadi naga suci sepanjang lebih dari 10 meter. Zijinsun Wanglong, raungan, kekuatan naga suci mengguncang dunia. Zijinsun Wanglong menghantam di bawah menara pengamatan bintang. Booming. Menara pengamatan bintang segera mulai runtuh, dan para master tenggelam dalam debu dan kerikil. Ketika naga suci itu menghilang, hanya setengah dari menara pengamatan bintang yang tersisa. 50 lebih lapisan di atasnya runtuh, menewaskan banyak orang, dan dampak Zijinsun Wanglong terbunuh. Namun Xiaoyu, dengan ribuan orang yang menonton, menghilang tanpa jejak Kaisar Sila mendidih. Tiga kata Xiaoyu juga menyebar seperti guntur, dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota, dan menyebar ke keluarga-keluarga kuat di daratan dengan kecepatan tercepat. Persaingan Kaisar Sila adalah bahwa Xiaoyu, Wu Dongtian dan Zheng Batian berjuang untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Liu sebelum pembukaan Pulau Malaikat Suci. Ini juga merupakan kontes yang positif. Seberapa baik itu tidak hanya akan menentukan apakah itu akan menang, dukungan dari keluarga Liu juga merupakan pukulan atau promosi bagi moral semua pihak. Terlebih lagi, ada begitu banyak keluarga, ras, dan organisasi di seluruh benua. Tidak semua dari mereka telah membuat pilihan. Mata mereka terfokus pada Kaisar Sila, dan kinerja. Ketiganya ditentukan. Bagaimanapun, itu adalah pihak yang menang. Tiga orang yang pertama kali menjadi panglima perang. Sementara orang-orang ini menunggu untuk melihat, Xiaoyu dan puncak menara pengamatan bintang, dengan kekuatan satu orang, memenggal dan membunuh 10.000 master tingkat 4, dan di depan puluhan juta orang, bahkan setelah menggunakan prajurit misterius untuk berubah menjadi naga Zijinsun Wang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam keadaan konsumsi yang sangat besar, pergi dengan mudah di depan banyak orang. Semua hal ini tampaknya memiliki sayap dan terbang ke utara dan selatan. Pengamat yang dikirim oleh berbagai keluarga, ras, dan organisasi telah menyampaikan informasi ini kembali, dan seluruh benua telah mendidih untuk sementara waktu. Orang-orang terkejut dengan kinerja Xiaoyu. Di mana Xiaoyu? Dia tidak kembali ke rumah kamar dagang valet, tetapi pergi ke rumah Pangeran ke-6 Cakari. Baginya, pembunuhan Pat sangat menggembirakan, dan semangat jiwanya mencapai puncaknya. Ada peningkatan, tetapi dibandingkan dengan perubahan yang dibawa oleh Dewi Tiga Warna di Wu Diaotian, ini bukan apa-apa. Dia lebih peduli tentang perubahan langit seni bela diri. Mengapa Tricolor Sendan mampu menyerangnya dan melindungi Wu Dongtian? Mengapa efek terapi Tricolor Sentan begitu menakjubkan? Mengapa Wu Dongtian terbangun padanya lagi, seolah-olah itu bukan lagi Wu Dongtian? Rahasia macam apa yang disembunyikan Tricolor Sendan? Apakah keluarga kuno mengetahui rahasia ini? Jadi dia ingin melihat apa yang terjadi pada Wu Dongtian. Ketika dia datang ke rumah Pangeran ke-6, dia melakukan pekerjaan tanah dan diam-diam memasukinya. Berlari sepanjang jalan, penggunaan Mimengju milik Xiaoyu telah memulihkan sejumlah besar konsumsi, dan dia tidak khawatir bahwa dia tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya. Teknik penyumbat tanah dan sinertong adalah cara terbaik bagi Xiaoyu untuk mendengarkan berita, dan itu juga merupakan premis bahwa dia selalu melakukannya. Begitu datang ke rumah Pangeran ke-6, Xiaoyu hampir tidak mengenal jalan. Begitu memasuki istana Pangeran ke-6, ia bersembunyi di bawah ranjang di kamar di sisi kiri ruang tamu, menggunakan anggur mimpi untuk memulihkan pembenarannya, dan pada saat yang sama mengerahkan segenap hatinya.
Segala sesuatu dalam jarak hampir 70 hingga 80 meter dari Fang Yuan masuk ke telinganya. Saat ini di ruang tamu sebelah, tempat itu penuh sesak, tetapi sunyi, dan bahkan ada rasa sesak. Apa pendapatmu tentang hal-hal malam ini? Wu Doukun, yang duduk di kursi tengah, berkata dengan ringan, tetapi semua orang dapat merasakan kemarahan yang tertekan di hati Wu Doukun. Pangeran ke-6 Cakari berkata, itu adalah kekalahan yang mengerikan. Aku hanya tidak mengerti mengapa rencana kita terbongkar. Sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa semuanya berjalan sangat lancar. Dengan strategi kita kurang berhasil. Petik 2. Berita itu pasti telah terungkap. Mengenai bagaimana itu bocor, aku akan menyelidikinya. Wu Doukun berkata, apakah tidak ada statistik tentang korban kita? Statistik keluar. Treo berdiri. 10 pangeran kehilangan 97 tuan, termasuk 63 elit dari generasi muda masing-masing keluarga. Loknatas dari keluarga Slow berkata, tanpa ekspresi, Uranus dibunuh oleh 4 orang oleh Hoshino, 3 oleh Zheng Hanzu, dan 9 oleh Pate. Ketika Pit keluar dari mulutnya, napas di ruang tamu jelas lebih tebal. Pihak kota suci dan pihak Zheng Xiao juga kehilangan 3 hingga 6 tuan tingkat raja, kata kepala keluarga Slow Cross. 9 orang, 3 orang, 6 orang, kesenjangannya jelas. Pangeran ke-6 Cakari berkata dengan marah, ini terlalu berat bagi kita. Bukan ini yang paling menyakitkan, tetapi si Aoyu membunuh Pit di depan umum. Loknatas tersenyum pahit. Aku hampir tidak bisa membayangkan bagaimana si Aoyu melakukannya. Wu Doukun berkata, langkah si Aoyu akan memiliki efek besar pada daya tarik keluarga Liu, dan keluarga dan alien lainnya pasti akan terkejut. Kita harus segera menemukan cara untuk menyelesaikan kerugian ini. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah membunuh si Aoyu. Loknatas mengerang. Berkat kinerja si Aoyu hari ini, aku khawatir sulit bagi siapapun di bawah level raja untuk mengancamnya. Semua orang terdiam. Semua orang merasa getir. Kurasa ketika mereka seusia si Aoyu, mereka sangat senang bisa mencapai level pelangi. Itu sudah cukup untuk menjadi fokus, tetapi bagaimana dengan si Aoyu? Itu mampu membunuh para master level Raja Surgawi, dan kontras yang kuat ini membuat banyak orang tidak dapat menerimanya. Dia juga mengandung Dewa Tiga Warna, kata Pangeran ke-6 Cakari. Hati orang-orang melonjak. Mereka semua mengerti arti dari Kaisar ke-6 Cakari. Pemilik Dewa Tiga Warna dapat menjadi Kaisar Perang. Sekarang penampilan si Aoyu telah membuktikan bahwa ia akan meninggalkan Wudian dan Zheng Batian. Jika ia terus tumbuh, tidak dapat dihindari. Mampu menjadi Kaisar Perang akan berakibat fatal bagi mereka. Itu harus dicekik, kata Wu Doukun. Loknatas berkata, bunuh dengan kejam di Kekaisaran Sila. Generasi muda yang hadir saling melirik, dan mereka semua menunjukkan senyum pahit. Mereka juga elit dari berbagai keluarga dan ras alien, dan mereka secara khusus dibudidayakan. Itu adalah cahaya terang di daratan. Mereka hanya bertemu si Aoyu. Semuanya membosankan. Si Aoyu seperti gunung yang menekan mereka, yang membuat mereka terengah-engah. Merasakan perubahan atmosfer, Wu Doukun dan Loknatas saling memandang dengan cemberut. Mereka merasa bahwa si Aoyu telah menjadi penghalang di hati para elit muda ini. Jika mereka tidak dapat dikesampingkan, saya khawatir mereka tidak akan pernah memiliki kehidupan yang besar. Akibatnya, ini adalah beban yang tidak dapat mereka tanggung. Orang-orang tidak harus seperti ini, dan kita sama sekali tidak memperoleh apapun selama ini, kata Loknatas. Trudeau, kakek, apa yang bisa kita peroleh? Ketika pergelangan tangan Loknatas dibalik, sebuah cincin ruang angkasa muncul di telapak tangannya. Saya pergi ke istana Pangeran ke-15 secara diam-diam dan ingin membunuh Zheng Batian. Saya tidak bertemu Zheng Batian tetapi saya mendapatkan cincin ruang angkasa ini, ada 2 hal baik di dalamnya. Petik 2, apa itu? Tanya Treo. Yang satu adalah peta keluarga Namong. Loknatas mengeluarkan peta dari dalam. Wu Doukun berkata dengan terbata-bata, peta harta karun keluarga Namong. Tersembunyi dalam kegelapan, si Aoyu mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan lebih saksama. Dia tidak ingin melewatkan sepatah kata pun, dan pada saat yang sama dia menahan napas dengan saksama. Dia sangat jelas bahwa ada kekuatan surgawi yang lebih unggul di sebelahnya. Dia pasti akan diperhatikan jika dia berubah sedikit. Dia harus berhati-hati. Keluarga Namong, sebuah keluarga yang hanya ada kurang dari 2000 tahun, hancur selama 1000 tahun yang lalu,
tetapi itu adalah salah satu dari 3 rahasia utama keluarga kuno. Keluarga Namong masih dapat membuat keluarga kuno ribuan tahun setelah kehancurannya. Kemungkinan kehancuran keluarga. Apa artinya ini? Jelas keluarga Namong ini memiliki beberapa misteri yang tidak diketahui orang luar. Saya pikir itu seharusnya bagus. Lokenatas mengambil peta harta karun itu sambil tersenyum. Menurut pengamatan saya, peta harta karun ini seharusnya menjadi bagian dari seluruh peta harta karun. Peta harta karun, Anda pasti akan dapat menemukan rumah harta karun keluarga Namong. Petik 2. True berkata sedikit kecewa, hanya 1. Apa yang kamu tahu? Lokenatas berkata, sebelum keluarga Namong dihancurkan 1000 tahun yang lalu, mereka sudah tahu hasilnya. Mereka membagi peta harta karun menjadi beberapa bagian dan menyebarkannya ke seluruh daratan. Selain itu, ada beberapa peta harta karun di tangan keluarga Wu dan Han. Jika mereka bersatu, mereka akan hampir sama meskipun mereka tidak bersama. Ya, keluarga Wu kita memiliki 2 gambar sisa, keluarga Han memiliki 1 gambar sisa, bahkan jika keempat gambar sisa tidak dapat disatukan sepenuhnya, jika kita ingin mengetahuinya, kita dapat menemukan rumah harta karun keluarga Namong menurut peta daratan. Jika kita bisa mendapatkan harta karun keluarga Namong, kita dapat menyapu kota suci dan Zheng Xiao. Wu Doukun berkata, ini menekan semua orang di hadapan depresi. Cross, patriark keluarga Naslow, bertanya, senior, ayah, keluarga Namong ini tampaknya tidak ada untuk waktu yang lama. Apa yang telah mereka buat kekuatan seluruh benua menjadi gila selama lebih dari 1000 tahun dan tanpa henti. Petik 2. Itu benar. Bagaimana keluarga Namong bisa menjadi kecil? Ini bukan informasi yang salah. Keluarga Namong tidak mau binasa, tetapi sengaja menciptakan alasan agar kita saling bertarung. Suasana yang membosankan itu pecah untuk sementara waktu, dan banyak orang memiliki pendapat mereka sendiri, dan suasananya sedikit lebih aktif. Wu Doukun melambaikan tangannya untuk menghentikan kebisingan, berkata, harta karun keluarga Namong diverifikasi oleh para pendahulu mereka ribuan tahun yang lalu, itu benar. Senior, apa sebenarnya itu? Treo bertanya. Wu Doukun mengerang, ribuan tahun yang lalu, keluarga Namong ditaklukkan. Pada saat itu, para penguasa teratas dari keluarga-keluarga besar dan ras-ras asing, 10 orang kuat kelas raja hampir semuanya keluar, dan semuanya memasuki rumah harta karun keluarga Namong. Akibatnya, mereka semua terjebak. Akhirnya, mereka melepaskan kecurigaan mereka satu sama lain, dan bersama-sama menyampaikan berita itu kepada para leluhur dari 7 keluarga besar, tetapi 10 pendahulu tingkat raja semuanya jatuh ke rumah harta karun keluarga Namong. Tidak ada dari mereka yang selamat. Menurut statistik yang tidak lengkap, ada sekitar 12. Para penguasa tingkat raja dapat dikatakan lebih dari 90% dari 10 pembangkit tenaga listrik tingkat raja pada waktu itu. Petik 2. His. Semua orang menarik napas. Akan sangat mengerikan untuk menghancurkan 12 penguasa 10 raja sekaligus. Anda harus tahu bahwa ribuan tahun yang lalu tidak makmur. Tidak banyak raja 10. Belum lagi raja perang. Itu jauh dari sebanding dengan saat ini. Meski begitu, keluarga Namong masih menghancurkan 12 raja 10 dalam satu napas. Sejak saat itu, para leluhur dan tetua dari 7 keluarga anti keluarga kuno telah memutuskan untuk menyegel rahasia ini bersama dengan identitas Dewa Tiga Warna dan penguasa Rieche Gotik sebagai ancaman bagi ke-7 orang itu. Salah satu dari 3 rahasia kehidupan dan kematian keluarga kuno. Wu Doukun berkata, setelah Xiao Yu lahir dan diidentifikasi sebagai pemilik Dewa Tiga Warna, saya beruntung dapat merujuk pada beberapa misteri Dewa Tiga Warna, dan juga memperhatikan sedikit tentang keluarga Namong. Narasi harta karun itu. Setelah mengatakan itu, Wu Doukun menatap semua orang. Tidak ada suara di ruang tamu. Semua orang membelalakkan mata mereka dan mengangkat telinga mereka. Dengarkan saja, Wu Doukun berkata, hanya ada satu kalimat dalam ringkasan Dewa Tiga Warna. Kaisar semuanya semut di bawah. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, ini adalah bagian dari misteri Dewa Tiga Warna. Hanya ada satu kalimat, dalam ringkasan, dan bendahara keluarga Namong dapat mendominasi benua Qiao. Kaget, artinya, Xiao Yu hampir terbentur tanah oleh Zen. Ia memikirkan hal-hal mengerikan di rumah harta karun keluarga Namong, tetapi ia tidak pernah menyangka akan mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu, dan pemenangnya dapat mendominasi benua Qiao. Ini sungguh luar biasa. Seberapa besar benua Qiao? Pegunungan Sherlock,
pegunungan langit, dan pegunungan Hengduan saja panjangnya mencapai puluhan juta kilometer. Tempat yang begitu besar tidak ada yang bisa menghitungnya, tetapi setidaknya ada puluhan miliar. Di antara mereka, ada banyak keluarga kuno, alien, dan berbagai organisasi. Melihat seluruh benua, itu hanyalah angan-angan untuk memerintah. Bahkan jika 7 keluarga besar kuno bersatu, mereka hanya menguasai 3/4 benua Chiao. Daerah, seperti Tanah Es di utara, Rawa-Rawa Barat, pegunungan Hengduan di selatan, dan kedalaman Laut Cina Timur di timur. Perempat ini tidak dapat dihuni. Untuk mendominasi benua, itu berarti bahwa kekuatannya dapat melampaui sintesis 7 keluarga kuno yang hebat. Apa konsep itu? Selain itu, ungkapan, di bawah kaisar pertempuran semuanya adalah semut. Xiao Yu juga mendengarnya untuk pertama kalinya. Dia tahu bahwa kaisar-kaisar itu mengerikan. Lagi pula, ada seorang mahaguru yang menggunakan segel mahaguru untuk menyegel darah semua orang di daratan utama. Tidak pernah ada kaisar perang yang sebenarnya. Namun, kaisar yang kuat bahkan dapat menunjukkan semua guru sebagai semut, yang terlalu tidak normal. Untuk mengetahui bahwa Raja Perang adalah yang kedua setelah Raja Perang, dan juga dianggap sebagai semut jangkrik, itu menunjukkan bahwa Raja Perang memang sangat kuat. Xiao Yu dapat mengerti mengapa, bahkan jika Ziyan tidak dapat membaca misteri Dewa Tiga Warna, itu memiliki dampak psikologis yang besar pada orang-orang. Rao adalah sutra hati Xiao Yu yang sangat dekat dan lengkap, dia juga terkejut. Itu agak tidak ada habisnya. Kemampuan untuk membunuh 12 tuan dari 10 raja, dan bahaya rumah harta karun keluarga Namong, sama sekali tidak dapat dibayangkan oleh kita. Loknatas berkata, bagaimanapun, itu dapat dibandingkan dengan Dewa Tiga Warna. Singkirkan peta, dan keluarkan kunci yang panjangnya 10 cm dan penuh dengan emas dari cincin luar angkasa. Kami belum mendapatkan rumah harta karun keluarga Namong untuk saat ini, tetapi tidak diketahui selama ratusan tahun yang lalu. Kekaisaran Silla, pendiri Kekaisaran Silla, yang lebih lemah dari Kaisar Tianluo, membuka kunci harta karun Kaisar, yang telah kami peroleh. Ternyata Kekaisaran Silla ini memiliki harta karun Kaisar, gumam Xiao Yu, terutama ketika dia mendengar bahwa Kaisar pendiri Silla tidak kalah dengan Kaisar pendiri Tianluo, dan tiba-tiba muncul dengan beberapa ide. Yang lain, dia belum tahu. Xiao Yu sangat jelas tentang dominasi Kaisar pendiri Tianluo, karena dia adalah prajurit bintang legendaris yang langka di era ketika kutukan paling merajalela. Kekuatan avatar adalah untuk penggunaannya sendiri. Jika Anda melihat garis besar para pahlawan yang dapat menciptakan sebuah kerajaan, dapat dibayangkan bahwa Kaisar pendiri Tianluo bukanlah orang biasa dan orang-orang yang tidak dapat kalah darinya secara alami adalah orang-orang biasa. Sejak saat itu, harta karun Kaisar yang dia ciptakan jelas tidak sebanding dengan harta karun biasa. Benarkah, orang yang berpikiran mendalam seperti Pangeran Keenam Cakari tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, apalagi para master dari keluarga Silo? Semua berdiri dengan terkejut. Jika kita bisa mendapatkan harta karun Kaisar, maka dalam hal keuntungan dan kerugian hari ini, kita akan menang. Kepala keluarga Slow, Cross berkata dengan gembira, kerugian terbesar adalah Zheng Batian, haha, aku tidak menyangka Yang Mulia akan menyerahkan kunci harta karun Kaisar kepada Kaisar ke-15. Kurasa itu bukan titipan Kaisar. Cakari, Pangeran Keenam, mencibir. Cross mengangguk sedikit dan berkata, pokoknya, kunci harta karun itu ada di tangan kita, itu milik kita. Temukan saja lokasi harta karun itu, lalu kita bisa mendapatkan isi harta karun itu. Melihat mereka berkata dengan gembira, semua orang yang tidak tahu banyak tentang harta karun itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Seorang tuan muda dari keluarga Zhu bertanya, Yang Mulia, apa isi harta karun itu? Bisakah kita kehilangan 9 tuan tingkat raja yang tinggi tanpa kehilangan uang? Apa saja rinciannya? Aku tidak tahu persisnya, tetapi satu di antaranya cukup bagi kita untuk membayarnya. Pangeran Keenam Cakari berkata, kau tahu bahwa leluhurku berada di bawah penindasan Kaisar kedua Tianluo. Fondasi-fondasi Kaisar Silla, benar, kau juga harus tahu bahwa pemandangan Kaisar pendiri Tianluo luar biasa, dan keturunannya secara alami tidak lemah. Leluhur itu memiliki keterikatan dengan seorang wanita. Akibatnya, Yang Kaisar Tianluo dengan kehormatan Kaisar, wilayah tempat tengah Kaisar sangat menentukan terhadap leluhur yang saat itu hanya yang paling suci. Sepertinya tidak ada catatan tentang ini di keluarga Wuku. Wu Doukun mengerang.
Seorang master dari keluarga Han tertawa, keluarga Han tidak memiliki catatan. Kaisar ke-6 Cakari menjawab, itu karena itu adalah duel rahasia. Mereka tidak memberitahu siapapun, tetapi leluhur meninggalkan catatan tentang ini. Kaisar Tianluo juga seorang pria sejati. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun, benar-benar bertarung sendiri, dan tidak pernah diedarkan. Bagaimana hasilnya? Ini adalah fokus perhatian semua orang. Kekalahan keduanya menyakitkan. Pangeran ke-6 Cakari berkata dengan suara yang dalam. Boom! Suasana yang awalnya tertekan tiba-tiba menjadi sensasi. Pertarungan tingkat paling suci melawan master tingkat menengah tingkat Tianwang ternyata keduanya kalah. Ini jelas merupakan berita paling mengejutkan yang pernah mereka dengar. Bahkan si Aoyu terkejut dan hampir berteriak, dan napasnya pasti berat. Siapa? Wu Doukun dan Loknatas berteriak pada waktu yang hampir bersamaan. Keduanya saling melirik. Loknatas mencuri kunci harta karun tanpa bergerak, dan Wu Doukun mengubahnya menjadi pita dan menembakkannya. Buruk. Si Aoyu berteriak dengan buruk. Jika dia ditemukan, dia akan sangat buruk. Dengan kekuatannya, dia hampir tidak dapat bersaing dengan Battle Dragon Break dan master biasa dari kelas Heavenly King. Jika orang lain membawanya, maka dia akan benar-benar hanya memiliki nasib terbunuh. Belum lagi dia juga hanya memiliki keterampilan bertarung yang tak terkalahkan dari Battle Dragon Breaking. Jika dia menggunakan Frozen Flames to Kill dan Battle Dragon ke-18 berkumpul bersama, dunia akan menjadi kacau. Menunggu keterampilan bertarung paling banyak adalah bersaing dengan master yang paling suci. Jadi begitu ditemukan, apalagi popularitas Wu Doukun, itu adalah untuk datang ke master bawahan yang dekat dengan terobosan, dan dapat dengan mudah membersihkannya. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk tanah dan melarikan diri melalui tembikar. Dalam kasus operasi tanah, selama orang lain tidak dapat menemukannya, dia masih berharap untuk menyembunyikannya lagi. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Selain itu, dia dapat mendengarkan suara-suara di sekitarnya dengan hati nurani, dan penyembunyian masih memungkinkan. Haha, saat itu, tawa tiba-tiba datang dari atas. Suara yang pernah didengar si Aoyu ini adalah Zheng Hanzu, penguasa kelas Raja Surgawi dalam keluarga. Zheng, dan dia benar-benar muncul di istana ke-6 pangeran. Zheng Hanzu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin berdiskusi denganku dan memutuskan apakah kamu akan menang atau kalah? Wu Doukun bernyanyi dengan suara yang dalam. Di mana saudara Wu berbicara, bagaimana aku bisa memberi seseorang kesempatan untuk berurusan dengan kita berdua? Zheng Hanzu berkata dengan tenang, aku hanya datang untuk mengambil barang-barangku kembali. Wu Doukun mencibir di sudut mulutnya dan berkata, barang-barangmu. Zheng Hanzu berkata, iya, itu adalah cincin angkasa yang kuberikan kepada pangeran ke-15. Kudengar cincin itu diambil oleh Loknatas dari keluarga Slo, dan kuharap dia akan mengembalikannya kepadaku. Haha, Wu Doukun mendengar tawa itu, dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu bersemangat sekaligus menggelikan. Dia bersemangat karena jelas keterampilan bertarung yang tertinggal di harta karun kaisar itu seharusnya nyata, kalau tidak, Zheng Hanzu tidak mungkin datang ke neraka dengan begitu cemas. Ironisnya, bagaimana mungkin barang curian itu ingin kembali? Kalau begitu aku bertanya padamu, bagaimana caramu membunuh 3 penguasa surgawi kita? Wu Doukun berkata dengan dingin. Bukankah kalian yang membunuh kami juga sama? Ini adil, kata Zheng Hanzu. Dengan senyum mengejek, Wu Doukun berkata, adil. Adil, kau bahkan berbicara kepadaku tentang keadilan? Oke, kalau begitu aku katakan padamu, cincin angkasa itu direbut oleh orang-orang kita dan itu adil. Dia berkata ambil langkah maju, dan karena kau Zheng Hanzu berani datang sendiri, kurasa kau tidak boleh pergi. Begitu suaranya jatuh, sesosok tubuh melesat keluar dari ruang tamu. Pria ini adalah Loknatas. Dia muncul di belakang Zheng Hanzu dan menghalangi jalan mundur Zheng Hanzu. Kedua master dari kelas Raja Surgawi bergabung untuk mengambil kesempatan membunuh Zheng Hanzu. Apa yang salah? Xiao Yu bergumam dalam kegelapan, dia tahu betul bahwa Zheng Hanzu dapat dianggap sebagai pelindung terkuat Zheng Batian oleh Zheng Xiaofang. Dia jelas tidak mengandalkan kekuatan saja, dan pikirannya jelas sangat indah dan transparan. Bagaimana mungkin orang seperti itu mungkin membuat kesalahan seperti itu, meninggalkan lawan kesempatan untuk mengepung? Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera merasakan hantu bergegas ke ruang tamu,
yang masih bergantung pada pemahamannya, dan dengan ini, dia hampir tidak bisa mendengar sedikit suara. Hoshino, beraninya kau. Wu Doukun juga menemukan pria itu. Ini cocok dengan Hoshino yang melonjak dari Zheng Hansu. Saya selalu berpikir bahwa menjadi bersih dalam bab-bab itu baik, jadi saya hanya meninggalkan sepatah kata. Setelah saya kembali dari belajar di Akademi Luyuan, saya melihat bahwa beberapa pembaca mengatakan bahwa saya ingin lebih banyak berkomunikasi dengan Anda, jadi kita perlu membangun kelompok. Siapa yang akan membangun kelompok? Di masa depan, saya sering masuk ke dalam omong kosong, membual dan kentut, berbicara tentang plot dan perkembangan buku ini. Benar saja, Senior Hoshino, si Aoyu tertawa. Dia bertanya-tanya bagaimana Zheng Hanzu bisa datang sendiri, dan dia pasti akan menemukan seorang penolong, dan mereka tidak memiliki master lain dari kelas Raja Surgawi. Mereka mungkin hanya mengundang Senior Hoshino, jadi tentu saja mereka harus membayar dengan harga tertentu. Hubungan mereka seperti si Aoyu, Wu Dongtian dan Zheng Batian. Mereka adalah musuh, dan mereka dapat bekerja sama kapan saja. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan kedua pihak lainnya. Hanya untuk tujuan inilah mereka bekerja sama sebentar. Hubungan ini telah berubah beberapa kali malam ini. Oh, Wu Doukun tahu bahwa jika Hoshino bergegas masuk, master kelas raja manapun di ruang tamu tidak dapat menghentikan Hoshino dari membunuh orang, terutama masalah yang diberikan oleh keluarga Liu, tetapi dia membantu pangeran untuk naik tahta. Begitu Hoshino membunuh pangeran ke-6 Cakari, mereka benar-benar buruk. Bagaimanapun, si Aoyu belum memilih pangeran mana yang akan didukung, dan mereka tidak keberatan membunuh. Kakak Wu, apa yang kamu lakukan dengan sangat mendesak? Zheng Hanzu berkata sambil tersenyum. Dia berbalik dan mencapai Wu Doukun di depannya, menghalangi jalannya. Loknatas mengambil kesempatan untuk menembak ke Aola. Bunuh bersama. Sebuah suara dingin datang dari ruang tamu. Lebih dari selusin master tingkat Raja Surgawi semuanya muncul di pintu ruang tamu. Mereka tahu kekuatan Hoshino. Ini adalah seorang super kuat yang berharap untuk menjadi master tingkat 10 raja. Pasukan Paisan berkumpul menjadi satu titik, meledak keluar. Sikat, Loknatas bahkan lebih licik. Dia membalik pergelangan tangannya, dan pedang panjang yang tajam muncul di tangannya, dan dia menghantam dari belakang ke jantung Hoshino. Mereka akan bergabung untuk menyerang Hoshino. Haha, Hoshino tertawa keras, tubuhnya berbalik, dan pola samar muncul di belakangnya, samar-samar terlihat. Tampaknya ada pegunungan yang luar biasa di bawah langit berbintang. Jika si Aoyu melihatnya, dia pasti akan menemukan bahwa itu adalah pegunungan Luo yang bersalju. Bum bum bum. Oh, Hoshino sendirian melawan banyak Master Uranus. Tidak bagus. Melihat kejadian ini, Wu Doukun dan Zheng Hanzu berteriak bersamaan. Sebagai orang kuat yang selevel dengan Hoshino, mereka bertiga adalah kenalan lama. Mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun dan terlalu akrab satu sama lain. Mereka telah berlatih hampir dengan maju dan mundur, tidak ada yang bisa lolos dari siapapun. Namun kali ini tangan Hoshino melepaskan kekuatan yang membuat keduanya merasa bahwa mereka tampaknya lebih rendah dari Hoshino. Mengapa? Mereka bingung. Hoshino tahu, bagaimanapun, bahwa ini adalah saat ketika si Aoyu sedang tercerahkan di peta gunung salju, mengomunikasikan semangat generasi dewa lukisan dan generasi ahli pertempuran 1000 tahun yang lalu, membentuk negara aneh untuk membantunya, dan kemudian si Aoyu akan peta gunung salju sebagai hadiah kepadanya. Dia telah tercerahkan baru-baru ini. Meskipun dia tidak bisa seperti si Aoyu, dia juga menggabungkan keterampilan bertarung jiwa bintang keluarga bintang untuk memahami sesuatu, yang membuat kekuatannya tumbuh lagi. Saat mereka bertarung, itu hanya upaya sesaat. Si Aoyu juga menembak saat ini. Dia telah menguping secara diam-diam, secara alami mengetahui bahwa peta harta karun keluarga Namong dan kunci harta karun kaisar semuanya ada di tangan Loknatas. Jika dia ingin mengambilnya darinya, si Aoyu tidak akan begitu aneh. Seni tanah, sesaat ke ruang tamu. Pada saat ini, perhatian semua orang di ruang tamu ada di luar ruang tamu. Mereka khawatir, dan mereka juga takut. Begitu Hoshino membunuh mereka, mereka hampir menjadi takdir. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka melarikan diri dari ruang tamu, saya khawatir akibatnya bisa membunuh mereka, dan ada para master di ruang tamu yang menolak akibatnya, jadi mereka tetap di sini. Semua orang menatap dengan gugup pada para master surgawi itu. Mereka hanya punya satu ide.
Begitu banyak master tingkat surga pasti tidak bisa ditolak, maka mereka hanya punya jalan buntu. Dalam kasus ini, Xiao Yu muncul diam-diam di sudut ruang tamu, dan targetnya menunjuk langsung ke 6 pangeran Cakari. Orang ini dalam dan tidak lebih lemah dari Souls. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membunuhnya nanti. Sikat, Xiao Yu mengerahkan kecepatannya hingga batasnya, dan dia tidak menggunakan Thunderling Xuanbing, karena takut nyala api listrik di atas Thunderling Xuanbing akan membuat pangeran ke-6 Cakari mengetahuinya, itu buruk. Selama kamu memegangnya dan memutarnya dengan lembut, kamu akan mati. Dia cukup cepat, dan Hoshino menarik keluar. Tidak ada yang memperhatikan. Saat jari Xiao Yu menyentuh leher Kaisar ke-6 Cakari, dia tiba-tiba melihat tubuh Kaisar ke-6 Cakari sedikit bergetar, dan seberkas cahaya melindunginya. Mantra, wajah Xiao Yu sedikit berubah. Kaisar ke-6 Cakari bahkan memiliki benda yang disegel dengan mantra. Benda ini hanya akan berpengaruh saat dia dianiaya. Oh, berubah menjadi tinju, Xiao Yu meninjunya dengan keras. Karena jaraknya terlalu dekat, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan bertarungnya. Terbang ke dalam jangkauan pertempuran para master hari itu. Kutukannya kuat, tetapi di hadapan penguasa Raja Surga, saya khawatir akibatnya dapat mematahkannya, maka nasib pangeran ke-6 Cakari dapat dibayangkan. Jika Anda tidak dapat membunuh, Anda akan dikirim ke tempat di mana Anda akan mati. Ini adalah kilasan pikiran Xiao Yu. Yang mulia, True, yang selalu tinggal bersama pangeran ke-6 Cakari, menemukannya paling cepat, dan melihat pangeran ke-6 Cakari terbang keluar, membuatnya takut untuk mengulurkan tangan dan meraihnya. Oh, Treo mencengkeram pergelangan kaki pangeran ke-6 Cakari, tetapi kekuatannya terlalu kuat, sehingga tubuhnya melesat maju. Dia mengeluarkan pistol gigitan naga listrik ungu milik salah satu dari 10 prajurit teratas dan memasukkannya dengan punggungnya. Bawah tanah, jaga tubuhmu tetap stabil. Xiao Yu, yang tidak dapat melakukan serangan mendadak, hendak pergi, dan melirik tombak gigitan naga listrik ungu, matanya berbinar. Ini adalah salah satu dari 10 misteri teratas. Terputus, Xiao Yu menggosok tangannya ke pisau dan memotongnya di pergelangan tangan True. Dalam suara yang tajam, pergelangan tangan True terputus, dan pistol gigitan naga listrik ungu dilepaskan. Xiao Yu menyambar pistol gigitan naga listrik ungu di tangan, dan kemudian menghentakkan kakinya. Seni tanah, dia menghilang ke ruang tamu lagi. Sampai saat itu, orang banyak menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan bergegas, tetapi hanya melihat pangeran ke-6, Caka, jatuh ke tanah, sementara Treo berjongkok di tanah sambil memegangi pergelangan tangannya yang kesakitan. Apa yang terjadi? Patriark Slow, Cross melihat kondisi putranya True, wajahnya tiba-tiba berubah. True berkata kesakitan, serangan diam-diam, aku, pistol gigitan naga listrik unguku dicuri. Apa? Teriak Cross. Pistol gigitan naga listrik ungu adalah harta karun keluarga Zen dari keluarga Siluo mereka. Siapa yang melakukannya? Bagaimana dengan orang itu? Semua orang dengan cepat mencari, tetapi tidak dapat menemukan sosok Xiao Yu. Pangeran ke-6 Cakari bangkit dan berkata dengan wajah pucat, cari. Kamu harus menemukannya dengan menggunakan gerabah. Xiao Yu diam-diam meninggalkan area ruang tamu. Dia tidak berani tinggal di sini. Jika dia ditemukan oleh Wu Doukun dan Zheng Hanzu, dia mungkin akan menghabisinya. Oleh karena itu, Xiao Yu dengan keras memperjuangkan vitalitasnya untuk pertama kalinya, dan tanah itu hampir 100 meter jauhnya. Ketika dia muncul, energinya sekitar 50%. Ini adalah kemampuan Xiao Yu setelah mencapai level tertinggi. Dalam keadaan normal, mengat tanah lebih dari 70 meter, kurang dari 80 meter, tetapi jika Anda tidak berusaha, ia dapat mencapai lebih dari 100 meter, tetapi konsumsinya sangat parah. Lebih dari 100 meter, itu masih di dalam rumah Pangeran ke-6. Rumah Pangeran ke-6 meliputi area seluas ribuan meter persegi. Posisi Xiao Yu masih di halaman depan. Itu hanya karena pertempuran antara para penguasa Raja Surgawi. Jika dia menggunakan semangat juang di sini, dia tidak perlu khawatir ditemukan. Xiao Yu berdiri di sudut dan melihat ke depan. Aku melihat ada kesombongan, cahaya pedang melintas, dan ruang tamu telah hancur. Dia menyeringai, kekuatan ini, dia harus pergi dulu, mengeluarkan anggur mimpi dan menuangkannya. Kekuatan Xiao Yu pulih sepenuhnya, dia membelai tubuh pistol gigitan naga listrik ungu dengan lembut. Sebuah patung Warcraft terukir pada prajurit misterius itu,
dan cahaya listrik ungu dipancarkan di sekitarnya, yang tampak mengesankan dan agung. Xiaoyu tertawa dan menyingkirkan pistol gigitan naga listrik ungu itu. Dia melihat sekeliling. Jika itu normal, dia mungkin telah pergi. Pada saat itu, aku tidak tahu di mana para Master Uranus bersembunyi, dan mudah ditemukan. Sekarang semua Master Uranus ada di depan. Xiaoyu tidak perlu khawatir, dia mulai mencari Wu Dongtian. Tempat persembunyian. Wu Dongtian memberinya terlalu banyak hal aneh. Anugerah 3 warnanya seharusnya memainkan peran, tetapi peran ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Xiaoyu. Dia ingin mencari tahu, apa yang terkandung dalam anugerah 3 warna itu. Dia mengerahkan sinertong hingga batas maksimal, dan semua suara di sekitarnya terdengar, seperti jarum dalam tumpukan jerami. Dalam kasus ribuan orang di Istana 6 Pangeran, dia mencari langit seni bela diri. Selama lebih dari 10 menit, Xiaoyu menemukan tempat yang canggung di sebuah bangunan kecil yang rapuh sekitar 400 meter dari perang di depan. Di sini guru yang paling suci disembunyikan. Mereka tidak bertindak sedikit pun untuk perang di depan. Mereka hanya menjaga bangunan kecil itu dengan hati-hati dan hati-hati. Di antara para guru ini, Xiaoyu bertemu dengan beberapa orang kuat dari keluarga kuno. Seni bela diri ada di sini. Xiaoyu melangkah masuk ke dalam bangunan kecil itu dengan hati-hati, dan jangkauan pendengaran hatinya mencapai puluhan meter. Dia dapat menilai posisi tersembunyi semua master di dalam dan di luar bangunan kecil itu. Kelihatannya mendebarkan, tetapi tidak ada krisis sama sekali. Xiaoyu berulang kali melakukan seni tanah. Dia datang ke sebuah rumah di lantai 4 bangunan kecil itu. Siapa? Ada 2 master paling suci di rumah ini. Xiaoyu mendesah bahwa ketika master paling suci itu sepenuhnya waspada, dia masih dapat menemukan jejak fluktuasi energi yang sangat lemah muncul dari tanah. Serangan diam-diam tidak mungkin dilakukan. Begitu dia keluar, dia langsung menghantam seperti burung besar. Dia mengulurkan tangan dengan kilat di tangannya dan mencengkeram leher kedua master paling suci itu. 2 cahaya dan bayangan Tyrannosaurus muncul di antara dada dan perutnya, dan dengan cepat berkumpul di tangannya. Di atas, membuat tangannya bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. Ini adalah efek dari Long Howling Sky, Xiaoyu 2 kali. Apa? Kedua master paling suci itu berseru, dan mereka maju mundur. Mereka merasa bahwa Xiaoyu menyerang dengan ganas. Pada saat yang sama, mereka saling tolak dan tembak. Oh. Ketiganya mundur pada saat yang sama, tetapi Xiaoyu lebih dari 3 langkah mundur, tetapi keduanya hanya 1 langkah mundur. Xiaoyu. Keduanya berbisik. Xiaoyu menjerit keras, jadi dia harus melakukan tembikar. Xiaoyu ada di sini, biarkan dia masuk. Suara Wu Diantian datang dari ruang dalam. Yang membuat Xiaoyu dan 2 master paling suci keliru adalah bahwa dia mengundang Xiaoyu. Saudara Wu mengundang saya, bagaimana mungkin saya tidak datang? Xiaoyu tertawa, dia melirik ke tanah, dan tidak ada mantra King Kong. Seharusnya tidak perlu khawatir terjebak di tempat ini, dia langsung berjalan. Dengan angku dari 2 yang paling suci pergi ke tengah master. Keberanian seperti itu membuat kedua pria itu diam-diam mengagumi. Pada saat yang sama, mereka juga memikirkan pertempuran menara pengamatan bintang belum lama ini. Xiaoyu bahkan bisa membunuh Pit. Apakah dia masih bisa takut pada mereka? Memang benar bahwa mereka hanya bermain melawan satu sama lain dan memiliki sedikit lebih murah, tetapi juga tahu bahwa Xiaoyu tidak menggunakan keterampilan bertarung yang membunuh Pit. Demi alasan keamanan, keduanya mengikuti Xiaoyu. Melangkah ke ruang dalam, saya melihat Wu Dongtian berdiri di depan jendela dan menyaksikan pertempuran sengit di halaman depan. Ekspresinya tenang seperti sebelumnya, dan tidak ada tanda-tanda cedera. Xiaoyu, sekarang saya menemukan bahwa Anda benar-benar sangat biasa. Pria itu berkata dengan ringan, membunuh Pit tanpa berkata, bahkan berani menyelinap ke sini pada hari yang sama. Dalam ingatan saya, tampaknya ada keberanian seperti itu. Anda Xiaoyu adalah yang pertama. Kamu benar-benar berani. Xiaoyu mengangkat bahu dan tertawa, tidak mungkin, siapa yang akan membiarkanku mengetahui bahwa kau bukanlah Wu Tiantian. Aku selalu harus mencari tahu siapa dirimu, bagaimana cara menempati tubuh Wu Tiantian, dan apa hubungan 3 warna sialan itu. Dia mengatakan ini, kedua guru suci itu tersambar petir. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Palsu, itu pasti palsu, mereka berteriak. Tidak masalah siapa aku.
Wu Dongtian berkata dengan lemah. Yang penting rencanaku sudah setengah berhasil. Dalam waktu dekat, aku akan muncul ke dunia dalam sikap lain, tetapi, aku khawatir kau tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Xiao Yu mencibir, dengan cara ini, kehadiranmu juga berarti bahwa aku bertiga, Wu Dongtian dan Zheng Batian telah mati, kan? Haha, Wu Dongtian terkekeh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tetapi kedua guru paling suci itu benar-benar tercengang. Wu Dongtian bukanlah Wu Dongtian, siapa dia? Sepertinya dugaanku benar. Tricolor Sen dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik, tetapi sebenarnya itu bukanlah hal yang baik. Xiao Yu mencibir. Tentu saja, itu membuat kita bertiga berlatih lebih cepat daripada yang lain, tetapi itu adalah takdir yang ditakdirkan untuk kita. Kemudian dia memancarkan matanya dan menatap Wu Dongtian, tetapi aku berbeda dari mereka. Dewa tiga warna ingin mengendalikan tubuhku. Wu Dongtian berkata dengan ringan, munculnya kaisar pelindung benar-benar mengejutkanku. Tetapi bagaimana dengan itu tidak dapat mengubah takdirmu. Xiao Yu berkata, mungkin tidak demikian. Berdebat tidak ada artinya. Wu Dongtian tidak membantah. Aku hanya memberitahumu bahwa aku telah bekerja untuk ini selama ribuan tahun. Semuanya ada dalam genggamanku. Tidak seorang pun dapat merusak rencanaku. Kepercayaan diri itu membuat Xiao Yu merasa tercekik untuk sementara waktu. Sebuah rencana selama ribuan tahun. Sudah berapa lama orang ini hidup? Xiao Yu menjadi tenang dan berkata, bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Saya merekomendasikan aliran cinta murni dari Mahakarya Abadi, The First Immortal of the Seven Realms. Konon, penulisnya sangat murni, siapa aku? Siapa aku? Wu Dongtian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah waktu yang lama, dia menjawab, aku adalah kamu, aku Wu Dongtian, aku Zheng Batian. Mata Xiao Yu tiba-tiba berbinar. Dia menatap Wu Dongtian. Sudah kubilang juga, aku Xiao Yu. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam, dan berbalik. Wu Dongtian menatap punggung Xiao Yu, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan berbisik, apakah kamu Xiao Yu? Oh, siapa aku? Ketika Xiao Yu pergi, dua guru paling suci tiba-tiba terbangun. Mereka menatap Wu Dongtian dengan ngeri. Hei, Wu Dongtian, menjentikan, tetapi tanpa melihat bagaimana dia bergerak, dia muncul dengan menakutkan di belakang dua guru paling suci, meraih tangannya. Klik, klik, leher dua guru paling suci itu terkoyak, dan Wu Titian melemparkannya ke tanah. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dengan senyum aneh di wajahnya. Aku juga harus pergi, Wu Titian Wu Tian-tian. Kau mendapatkan dukungan terbanyak, tetapi yang pertama hampir mati dan menghancurkan rencanaku. Sebelum aku pergi, aku akan membantumu terlebih dahulu, kuharap kau tidak akan mengecewakanku lagi. Suara itu terdengar sangat dingin. Itu sama sekali berbeda dari suara Wu Dongtian. Aku melihat lingkaran cahaya hijau muncul dari kaki Wu Dongtian dan secara bertahap menutupi seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, cahaya hijau mulai menyatu dan semuanya kembali ke posisi dada Wu Dongtian. Dewa tiga warna merah, kuning, dan putih muncul di dada Wu Dongtian. Ah, Xie Gotik, kau sungguh menakjubkan. Saat pertama kali melihat Xiao Yu, kau menemukan keberadaanku dan menyegel kesadaranku dalam Dewa tiga warna milik Xiao Yu. Namun, apakah kau pikir kesadaran yang kubagikan pada Xiao Yu akan selalu tertidur? Betapa kuatnya leluhurmu tahun itu, dan aku tidak terpesona oleh kecantikanku, dan menjadi bawahanku, dan akhirnya gagal menghentikan rencana Dewa tiga warnaku. Baiklah, kau tidak bisa melakukan hal yang sama. Setelah suara itu berakhir, Tricolor Sen dan kembali ke tubuh Wu Dongtian. Wu Dongtian jatuh terlentang. Setelah beberapa saat, Wu Dongtian membuka matanya lagi. Dia menyentuh dahinya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Mengapa aku tampak tertidur? Aku menerobos ke level suci, haha, masih dekat dengan menerobos ke level suci, menyeberang ke titik berada di tengah level suci, apa yang terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, bahkan jika itu adalah Master Raja Perang, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan orang lain, paling-paling, itu adalah untuk meningkatkan ranah di bawah level-level meta. Apakah itu terobosan saya? Petik 2. Ketika meninggalkan istana Pangeran ke-6, pertempuran di depan sudah berakhir. Mengenai hasil spesifiknya, Xiao Yu tidak bertanya, dia berjalan di jalan-jalan malam, tapi hatinya sangat berat.
Meskipun dia tidak mendapatkan apapun dari Wu Dongtian, si Aoyu juga mengetahui beberapa informasi orang dalam, yang membuatnya merasa tidak aman. Ada kehidupan yang tersembunyi di dalam Tricolor God dan dulu dia hanya skeptis. Sekarang sudah dikonfirmasi, dan saya secara pribadi telah melihat seseorang menempati tubuh Wu Dongtian, tetapi mendengarkan makna orang itu, tampaknya kematian mereka bertiga dapat ditukar dengan kelahiran kembali orang itu, dan dia samar-samar merasa bahwa apa yang disebut Tricolor God dan dapat menjadi kaisar perang, itu mungkin konspirasi orang ini, sebuah rencana yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Panggilan, si Aoyu menatap bulan yang memudar di langit, dan dia menarik napas dalam-dalam. Itu yang terakhir yang akan datang. Jika kamu ingin menggunakan kematianku sebagai ganti kelahiran kembalimu, itu tidak mungkin. Dia dengan cepat kembali ke rumah kamar dagang valet. Di sini dia bertemu banyak orang yang menunggunya. Terima kasih, Xie Sao. Mereka begadang semalaman, satu persatu, saling berbincang, dan yang mereka katakan hanyalah bahwa Xie Aoyu membunuh Pit di Menara Pengamat Bintang, yang benar-benar membuat mereka bersemangat. Satu persatu, Xie Aoyu kembali dengan gembira. Itu hanya kebetulan. Xie Aoyu tertawa. Xie, jangan terlalu rendah hati, itu terlalu munafik. Sao Jie tertawa. Tetapi kamu membunuh Pit dalam pertempuran yang adil dan menentukan. Ini disaksikan oleh jutaan kaisar sila sendiri. Kamu telah dipukul oleh Pat hanya dengan sedikit residu. Xinglu Yundao berkata, ya, yang kita tonton itu sangat menarik. Wang Liangfeng berkata, hei, kita hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh pangeran ke-6 lagi. Itu sangat menyenangkan. Tuan muda yang tenang ini juga sangat bersemangat. Mereka berbicara sebentar, lalu Xinglu Yun diam-diam memegang Xie Aoyu dengan tangannya. Xie, apa yang kamu lakukan? Lihat ruang tamu seolah-olah adikku sedang marah. Xie Aoyu melihat ke probe dan melihat bahwa semua orang sudah keluar. Hanya Yaking yang duduk datar dan duduk di sana dengan marah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak melihat ke arah ini. Lihatlah aku. Xie Aoyu memikirkan bahaya yang dibawa oleh para dewa tiga warna. Nasib terakhir mungkin adalah kematian. Sebaliknya, dia melepaskan dirinya dan melangkah maju. Kerumunan itu memberi jalan. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Saudari King, aku kembali. Xie Aoyu berteriak keras. Yaking menoleh untuk melihat ke tempat lain, tidak untuk melihatnya. Wajah merah muda itu mengerut dengan erat, dan aku tampak sangat marah. Xie Aoyu menatap matanya dan selalu merasa sedikit acuh tak acuh. Hidup dan mati tidak cukup. Meskipun dia tidak terlalu tua, pertarungan hidup dan mati yang dapat dialaminya sungguh lebih dari banyak master yang telah hidup selama 100 atau 200 tahun. Ia telah lama pingsan karena kematian. Tetapi ketika saya memikirkan ayah, teman, saudara laki-laki, dan wanita saya merasa sedikit sedih. Xie Aoyu menekan keanehan yang muncul di hatinya. Dia tidak ingin membicarakannya. Itu hanya menambah kekesalan mereka. Jika dia tidak mau menanggungnya, apalagi menjaga binatang kaisar dan memiliki lampu malam. Bukannya tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Kakak King, Xie Aoyu tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk Yaking. Ah, Yaking tidak menyangka dia akan melakukannya, dan refleks bersyarat berseru, mengetahui bahwa banyak orang sedang menonton di luar. Mulut Xie Aoyu hanya tersumbat oleh panggilan itu. Bibir yang panas itu membuat kepala Yaking meledak untuk sementara waktu. Ketika dia mendengar suara teriakan Sao Jie dan Xinglu Yun dari luar, itu mengingatkan saya bahwa seseorang sedang menatapnya. Wajahnya langsung memerah, yang merupakan telinganya. Semuanya merah, mendorong Xie Aoyu dengan keras. Lepaskan aku, yang lain sedang menonton. Kata Yaking. Kakak King tidak lagi marah, jadi aku melepaskannya, kalau tidak aku akan menahannya seperti ini. Xie Aoyu tertawa. Yaking mengepalkan tangannya, penjahat, pencuri petik bunga, lepaskan cepat. Dia tidak benar-benar marah, tetapi marah ketika Xie Aoyu membuatnya tertegun, dan bahkan lebih marah karena Sao Jie dan yang lainnya khawatir bahwa Xie Aoyu berbahaya. Khawatir bahwa Yaking tidak tahan dengan matanya sendiri, dan tidak membuatnya tetap terjaga, dia tidak melihat adegan di mana Xie Aoyu membunuh Pit. Ketika Xie Aoyu melepaskannya, dan dengan gugup memeriksa bahwa Xie Aoyu baik-baik saja, maka dia yakin bahwa dia ganas. Ada beberapa tender di pinggang. Xie, oh, tidak, itu seharusnya saudara ipar. Xinglu Yun pertama kali datang, saudara ipar,
bisakah kamu mengajariku cara menjemput seorang gadis? Adikku sangat seksi, kamu dapat menghentikannya sekaligus. Petik 2. Yaking menatap, dan berkata, Xing Luyun, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang seksi? Xing Luyun menakuti lehernya dan berkata, bukankah ini seksi? Aku, ya. Yaking melihat Xiao Yu juga tersenyum, dan mengulurkan tangan dan memberinya, katakan pada mereka, betapa lembutnya aku. Xiao Yu memutar matanya dan berkata, itu lembut. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak setelah bersenang-senang, semua orang duduk. Mereka tercengang karena Xiao Yu menceritakan proses menara pengamatan bintang dan konfrontasi Pit, dan Xiao Yu menceritakan prosesnya sedikit. Dia tahu bahwa ada banyak hal yang sangat membantu para pemimpin generasi muda ini. Dan bahkan mungkin membantu mereka maju. Jadi Xiao Yu menceritakannya lagi tanpa doping. Ketika dia selesai, Hoshino kembali. Pertempuran ini benar-benar berbahaya. Wang Lingfeng, orang tengah tingkat kaisar, juga berkata dengan emosi, jika Aoyu memikirkan cara untuk memulihkan semangat juangnya dan memiliki pertempuran naga, konsekuensinya benar-benar tidak terpikirkan. Xiao Yu tertawa, itu pate. Jika aku berubah menjadi master tingkat rendah lainnya, aku pasti akan menemukan cara untuk kembali daripada berselisih dengannya. Kamu begitu percaya diri. Kamu perlu tahu bahwa begitu master tingkat Uranus berikutnya putus asa, itu sangat mengerikan, dan Pat juga menguasai teknik pertarungan tabu. Sekarang kupikir-pikir, itu seharusnya bisa dimasukkan dalam teknik pertarungan tabu. 15 teratas, Yin dan Yang rusak, Feng Tian mengantuk untuk mengorbankan dewa, ya. Teknik pertarungan tabu ini muncul 600 tahun yang lalu. Pada saat itu, ia menyapu satu sisi. Aku tidak menyangka itu juga diperoleh oleh keluarga Siluo. Keluarga Luo juga memiliki senjata gigitan naga listrik ungu, dan mereka memiliki banyak hal tersembunyi. Wang Lingfeng mendengus dingin. Satu-satunya perbedaan antara keluarga Siluo adalah bahwa tidak ada master dari 10 raja. Kalau tidak, keluarga Siluo mungkin dapat bersaing dengan keluarga 7 atau 800 tahun. Xiao Yu menghela nafas. Shao Jie berkata, Kakak Xie, kau masih berbicara tentang kepercayaan dirimu. Maksudku apa yang dikatakan Senior Wang, tampaknya kau dapat mengalahkan para master tingkat rendah dari surga, tetapi tampaknya sulit untuk membunuh mereka, tetapi bagaimana kau bisa bagaimana dengan Pit dalam satu tembakan. Shao Jie, yang bakatnya tidak kalah dari Zhou Zhenwang dan Bing Ge, juga termasuk orang gila kultivasi. Setiap detail tidak akan terlewatkan. Tentu saja tamparan di wajah itu. Xiao Yu tertawa, aku tidak memberitahumu, War Dragon Breaking memiliki kekuatan besar, tetapi kekuatanku terbatas, dan kekuatan mendesak juga terbatas. Tetapi Pate berbeda, dia ditampar olehku di depan sekelompok keponakan, yang meninggalkan dampak yang dalam di hatinya. Aku pikir dia juga ikut campur dalam pertempuran denganku di menara pengamatan bintang, jadi hanya aku yang terbunuh. Shao Jie mengangguk, percaya diri. Hal ini mungkin tampak tidak berwujud, tetapi seringkali dapat berperan dalam mengubah situasi perang. Kurasa aku perlu mundur sebentar. Setelah Shao Jie berkata, dia bangkit dan pergi. Dia telah menyaksikan Xiao Yu dan Pate bertarung, dan memiliki beberapa wawasan, hanya untuk mundur. Beberapa orang lainnya saling memandang. Setelah sekian lama, Wang Liangfeng berbisik, orang ini juga mesum seperti Zhou Zhenwang. Dia adalah orang mesum kedua yang pernah kulihat, kedua setelah Aoyu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melihat Dele juga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak. Tidak, Dele juga merasakan sesuatu. Seru Xing Luyun jengkel, tampaknya dia tidak menyangka bahwa bakat Dele begitu tinggi. Xiao Yu memperhatikan sejenak, dan segera menyadari bahwa Drex mungkin bagus, tetapi masih kalah dengan Shao Jie, tetapi dia berbeda karena dia telah bertarung dengan Wudong Tian, dan Wudong Tian telah bergabung dengan Red Feather Trade Beast. Agaknya, keduanya bergabung untuk memberi Dele beberapa inspirasi. Luyun, kita harus bekerja keras. Wang Liangfeng berkata, yah, mereka tidak bisa dijatuhkan. Xing Luyun mengangguk. Suasana kompetisi telah terbentuk. Xiao Yu secara alami merasa puas, dan menoleh ke Hoshino. Senior, apakah kamu dan Zheng Hanzu bekerja sama untuk pergi ke istana Pangeran ke-6? Apa yang kamu peroleh? Bagaimana kamu tahu? Bukankah seharusnya kamu ada di sana? Hoshino berteriak, aku ingin berbicara dengan Wudong Tian, tetapi aku tidak menyangka akan menemukannya.
Xiaoyu tertawa. Aku melihat para tetua bermain melawan 16 Raja Surgawi, seperti Loknata. Itu, sungguh luar biasa. Hoshino berkata dengan heran, kamu benar-benar ada di sana. Mengangguk sedikit, Xiaoyu tersenyum, tentu saja, aku melihat banyak pengalaman dari para senior. Ayah, apakah kamu telah meningkat di tingkat atas Raja Surgawi? Xing Luyun berkata dengan gembira. Tidak apa-apa, dengan bantuan pencerahan Aoyu, aku mendapat sedikit cahaya, dan aku telah menyentuh tepi terobosan. Hoshino tersenyum. Benarkah? Hebat, Xing Luyun bersukacita. Hoshino melambaikan tangannya dan berkata, tidak semudah itu untuk menembus level atas Uranus. Mengenai catatan yang ditinggalkan oleh para leluhur keluarga, saya merasa bahwa terobosan itu sudah di ambang batas, dan terobosan itu mungkin memerlukan waktu 10 tahun atau 50 tahun. Paman Xing Luo, dia adalah seorang jenius yang langka, dan dia telah membutuhkan waktu 10 tahun. Untungnya, saya memiliki peta gunung salju dari Aoyu, yang seharusnya sedikit lebih cepat. Meski begitu, Wang Lingfeng dan yang lainnya memandang Hoshino dengan iri. Anda tahu bahwa mereka belum memasuki level atas level Uranus. Senior bekerja sama dengan Zheng Hanzu. Apakah dia memberitahu Anda mengapa dia mengundang Anda? Xiaoyu bertanya. Dia mengatakan bahwa dia akan merebut kembali sisa peta harta karun keluarga Namong, dan memberikan teknik bertarung terbaik sebagai balasannya, tetapi tidak merebutnya kembali. Jalan Hoshino. Xiaoyu ragu-ragu sambil tersenyum, itu semua ada di tangan Loknatas. Jika Anda ingin mendapatkannya kembali, saya khawatir Anda hanya bisa membunuh Loknatas. Hoshino berkata, tidak perlu. Aku ingin membajak beberapa generasi muda yang luar biasa di militer dan Korea. Mereka harus bisa menyerahkannya. Aku juga mengambil beberapa barang bagus di tangan mereka dari orang-orang ini, tetapi mereka tidak berhasil. Senior, Zheng Hanzu tidak memberitahumu faktanya, bukan hanya gambar sisa keluarga Namong, menurutmu, ada banyak peta harta karun keluarga Namong. Bagaimana gambar sisa bisa membuatnya begitu cemas? Xiaoyu berkata, yang benar-benar harus dia rebut kembali adalah kunci harta karun kaisar yang ditinggalkan oleh kaisar pendiri sila. Sedikit ragu, Hoshino berkata, harta karun kaisar. Apakah ada sesuatu yang layak bagi Zheng Hanzu di sana? Xiaoyu berbisik diam-diam, sepertinya isi harta karun kaisar tidak bocor. Dia berkata, saya mendengar Kaisar ke-6 Cakari mengatakan bahwa harta karun kaisar memiliki keterampilan bertarung kaisar yang ditinggalkan oleh kaisar sila. Kaisar mengandalkan keterampilan bertarung kaisar, bahkan guru suci dan guru raja surgawi. Apa, seperti di ruang tamu rumah pangeran ke-6, semua orang terkejut. Saya baru saja mendengar di sini, para senior dan Zheng Hanzu bertindak, dan yang lainnya tidak tahu, tidak akan buruk jika mereka ingin datang. Xiaoyu berkata, saya khawatir keterampilan bertarung kaisar lebih buruk daripada Battle Dragon Break saya. Seberapa buruk? Mungkin bahkan jauh lebih buruk. Hoshino Sen berkata, kami tidak memiliki catatan dalam hal ini. Wang Lingfeng berkata, kami tidak memiliki keluarga Wang. Mereka saling memandang. Hoshino berkata, ya King, Anda akan segera mengumpulkan informasi tentang istana di kamar dagang valet. Presiden Ling Yuner tidak akan memberi Anda beberapa informasi rahasia. Anda pergi mencarinya, lihat-lihat apakah ada catatan tentang harta karun. Kaisar, ya King setuju, dan pergi mencarinya. Suasana di ruang tamu juga hidup, jelas. Daya tarik keterampilan bertarung kaisar itu benar-benar luar biasa.